adik empat, berjuang bersama raih cita dan harapan. Di sini kami tumbuh, belajar dan berbakti untuk masa depan Indonesia tercinta. Mari maju-maju, terus melangkah dengan ilmu dan iman yang kokoh di dada. SD Negeri Padi kami belajar, junjung tinggi martabat, semangat membara. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pertama-tama Tercinta, pahlawan saya tanpa ucapkan tanda terima jasa, kasih kepada membimbing Bapak kami Pengawas dengan kasih dan penuh Badio cinta. yang telah Kami bangga mau meluangkan menjadi waktunya bagian mendatangi dari kegiatan kami sejarah pihak sekolah Padi SD K4, tempat kami berjuang. Bapak Mari maju-maju, perwakilan dari teruslah Padi melangkah Terima dengan kasih ilmu dan dari semua iman Bapak yang kokoh di dada. SD Negeri Padi K4, tempat kami belajar, kita panjatkan junjung syukur tinggi kehadirat martabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala semangat membara. atas karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini menghadiri undangan untuk bersama-sama Tercinta, berdiskusi pahlawan terkait tanda jasa, membimbing kami dengan kasih dan penuh cinta. Kami bangga menjadi bagian dari sejarah SD Negeri Padi K4, tempat kami berjuang. Dengan tekad dan semangat, kami siap berkarya. SD Negeri Padi K4, maju jaya selamanya. Amal ini diharapkan bisa menggugah semangat siswa untuk terus maju, menghormati guru, dan memiliki semangat belajar yang tinggi demi masa depan mereka dan bangsa. Guru-guru tercinta, pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing kami dengan kasih Mohon kepada Allah cinta. semoga kita Kami bangga hari ini menjadi bisa bagian dari sejarah lancar. SD Negeri Padi K4, Bismillahirrahmanirrahim. kami berjuang dengan tekad dan semangat, kami siap berkarya. SD Negeri Padi K4, maju jaya selamanya. SD Negeri Padi K4, tempat kami belajar, junjung tinggi martabat, semangat membara. Pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing kami dengan kasih dan penuh cinta. Kami bangga menjadi bagian dari sejarah SD Negeri Padi K4, tempat kami berjuang. Mari maju-maju, teruslah melangkah dengan ilmu dan iman yang kokoh di dada. SD Negeri Padi K4, tempat kami belajar, junjung tinggi martabat, semangat membara. Tercinta, pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing kami dengan kasih dan penuh cinta. Kami bangga menjadi bagian dari sejarah SD Negeri Padi K4, tempat kami berjuang dengan tekad dan semangat, kami siap berkarya. SD Negeri Padi K4, maju jaya selamanya. Mari diharapkan bisa menggugah semangat siswa untuk terus maju, menghormati guru, dan memiliki semangat belajar yang tinggi demi masa depan mereka dan bangsa. Apa yang menjadi harapan kita, Guru-guru tercinta, pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing kami dengan kasih dan penuh cinta.
manusia berkarya. Sedengar di padi keempat, maju jaya selamanya. Dan mudah-mudahan kita sebagai Guru umatnya tercinta, benar-benar bangsa pahlawan bahagia tanpa di dunia. tanda jasa. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan Kami bangga menjadi dan bagian dari sejarah. kepala sekolah yang melaksanakan kegiatan Kami berjuang, identifikasi mari dan maju, seleksi maju, bersama warga sekolah dalam rangka dengan menetapkan ilmu dan fokus iman peningkatan layanan yang kokoh prioritas di dada. pendidikan sekolah yang Dari berkualitas. padi Jadi keempat, tujuan dari kami pelaksanaan belajar. diskusi hari ini Junjung hanya tinggi satu dalam martabat, rangka mewujudkan semangat sekolah yang membara. berkualitas. Karena terus terang di antara kita Bapak dan Ibu dari kepala sekolah, dari saya selaku pengawas, dari Bapak dan Ibu pasti memiliki kekurangan. Nah, diskusi pada pagi hari ini yang diinisiasi oleh Ibu ini selaku pimpinan berbagai ini adalah langkah yang sangat baik dan harus terus-menerus dilakukan. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Karena kita sadar bahwa kita bukan manusia sempurna, makanya yang jelas biar kita mendekatkan kesempurnaan mutu yang kita beri Bapak dan Ibu dan komite bahkan dari kedua murid dan anak bangsa. Lebih-lebih saya berharap kegiatan pada pagi hari ini benar-benar memiliki manfaat, memiliki hal positif terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya dalam rangka layanan pendidikan di Indonesia. Karena menurut Permendikbud nomor 13 tahun 2017 kalau salah satu kemampuan yang harus dimiliki kepala sekolah salah satunya adalah memiliki kemampuan manajerial. Kemudian yang kedua memiliki kemampuan supervisi. Kemudian juga memiliki kemampuan berwirausaha. Artinya sebagai kepala sekolah harus memiliki kepekaan, memiliki rencana yang baik, memiliki kemampuan untuk mengubah sebuah lembaga yang mungkin dulunya tidak maju menjadi maju. Harus memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi, kemampuan sosialnya harus ditingkatkan. Seperti pada siang hari ini menunjukkan bahwa Bu ini selaku kepala sekolah memiliki kepekaan sosial, kemampuan sosial dengan melakukan komunikasi dengan Bapak dan Ibu. Karena termasuk evaluasi kita bersama agar apa yang direncanakan oleh Bu kepala sekolah ini bisa berhasil dengan baik, berjalan dengan baik. Kalau ada hal yang kurang baik, tolong disampaikan Bapak dan Ibu, terutama komite maupun perwakilan dari wali. Karena layanan ini luas Bapak dan Ibu, bukan hanya layanan terhadap siswa kita, layanan terhadap masyarakat juga termasuk, bahkan layanan terhadap guru. Makanya semua masukan ini dibutuhkan agar diskusi pada pagi atau siang hari ini benar-benar berjalan dengan baik, benar-benar berjalan sesuai dengan harapan, sehingga muaranya yaitu seperti yang ada pada judul tadi, bahwasanya dalam rangka mewujudkan sekolah yang memiliki kualitas. Sekolah yang memiliki kualitas ini bukan serta-merta muncul, tapi perlu yang namanya usaha, perlu yang namanya kerjasama, perlu yang namanya semangat di antara kita, perlu yang namanya dedikasi, termasuk Bapak dan Ibu. Jadi ini harus didukung Pak, tanpa dukungan dari semua pihak. Apa yang direncanakan oleh Ibu ini selaku pimpinan lembaga ini, selaku manajer lembaga ini insya Allah akan terus berjalan bertahun-tahun, tidak akan lancar. Tapi dengan dukungan semua pihak, khususnya dukungan dari Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mewujudkan lembaga sekolah yang berkualitas, insya Allah apa yang menjadi harapan kita bersama, insya Allah akan berjalan dengan baik. Terlebih Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini dengan baik, lebih-lebih bisa memberikan masukan terhadap rencana layanan yang telah dilakukan dan akan dilakukan. Makanya sekali lagi tolong kasih masukan yang baik sehingga diskusi pada pagi hari ini, pada siang hari ini
benar-benar berjalan dengan baik dan bisa memberikan efek manfaat, khususnya efek positif terhadap layanan pendidikan di SDN Balikpapan. Mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan sesuai dengan harapan. Akhiran bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Pengawas. Mudah-mudahan kegiatan diskusi kali ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan kesepakatan sesuai dengan yang diharapkan. Kami bangga menjadi bagian dari sejarah. Singkat waktu kita langsung saja mulai acara diskusinya. Kami berjuang, mari maju, Hari ini kita melakukan diskusi bersama warga sekolah di mana dengan ilmu dan diskusi kita iman adalah yang untuk kokoh di dada. mengidentifikasi dan merefleksi data sekolah Kami belajar dalam rangka menetapkan fokus peningkatan layanan prioritas untuk 1 tahun ke depannya. Nah, sebelum diskusi kita mulai, kita buat kesepakatan kira-kira masukan apa yang Bapak Ibu berikan agar diskusi kita kali ini itu berjalan dengan efektif. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kira-kira disepakati atau tidak. Kemudian menghargai semua pendapat pendapat siapapun kita hargai sepakat. Yang satu bicara yang lain mendengarkan gantian. Sepakat? Ada lagi yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Harapkan bisa menggugah semangat siswa untuk terus maju, menghormati Ya, guru, oke, kita dan memiliki sepakati semangat belajar yang kesepakatan tinggi kita demi masa 3 depan aspek mereka tadi. dan bangsa. Kembali ke tujuan diskusi kita hari ini. Tercinta, pahlawan tanpa tanda Melalui kegiatan diskusi bersama warga sekolah, diharapkan sekolah nanti dapat memberikan pemahaman kepada warga sekolah terkait pentingnya peningkatan layanan dalam mewujudkan sekolah yang berkualitas. kami berjuang Mengidentifikasi kondisi layanan sekolah berdasarkan data rapor pendidikan. Dan kalau ada data penunjuk yang lainnya, nanti kita juga menggunakan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah merefleksikan dan menentukan fokus peningkatan layanan sekolah untuk 1 tahun ke depan. di sini kami tumbuh. Dalam kegiatan diskusi ini ada beberapa tim pendukung yang diantaranya adalah Universitas beliau adalah fasilitator PKSD pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah yang ditunjuk oleh BPDB Jawa Timur. Kemudian ada Bapak Pengawas Bapak Adi Subagio, beliau sebagai pemberi masukan pengarah dalam kegiatan diskusi ini, dan saya sendiri Kepala Sekolah SDN Sadike 4 yang akan menyambutkan dan memfasilitasi kegiatan diskusi hari ini. Indonesia tercinta. Peserta diskusi yang kita undang hari ini adalah guru SDN Sadike 4, kemudian pengurus komite dan perwakilan dari Balikpapan. Yang kokoh kami siswa. Ayo Bapak Ibu, sebelum kita berdiskusi, kita melaksanakan stretching dulu. Silakan bangun dari tempatnya. Belajar dan berbuat untuk masa depan. 1, 2, 3, 4. Gerak lalu kepala saya
berlatih konsentrasi ya, biar nggak ketukar-tukar antara mana kepala, mana hidung, mana lutut, mana kaki. Kayaknya tadi sudah konsentrasi semua. Baik Bapak Ibu, kita lanjut acara diskusinya kita. Karena tadi adalah temanya untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas, di mana sekolah yang berkualitas itu adalah sekolah yang pasti kita cita-citakan ya, dari segi gurunya, muridnya, manajerialnya. Bagaimana sekolah yang kita cita-citakan itu? Di sini setiap murid itu berhak memiliki kompetensi dan karakter yang diperlukan untuk saat ini, ya hidup saat ini, dan masa depan mereka yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Karakter nilai-nilai Pancasila apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalargratis. Nah, untuk mencapai hal tersebut, sekolah kita harus memiliki kriteria pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Kemudian sistem sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan serta kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Seperti apa ciri-ciri itu? Kita akan bahas sedikit satu persatu. Tadi ciri yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, di mana pendidik mampu menyediakan proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan melalui interaksi aktif dan empati serta memperhatikan kebutuhan belajar murid. Bagaimana ciri-cirinya pembelajaran yang berpusat pada murid? Yang pertama, memiliki perencanaan pembelajaran yang efektif sesuai kebutuhan belajar murid. Jadi perlu kita ketahui dulu kebutuhan belajar murid itu apa. Kemudian melaksanakan pembelajaran dan asesmen itu dengan membangun kepercayaan diri murid dan mengutarakan idenya dan mencoba berkarya dan berbagi pengetahuan dengan sesamanya, menerapkan manajemen kelas dengan baik, menyusun kesepakatan belajar, kemudian memberikan dukungan sosial emosional untuk membangun kepercayaan diri murid dan memberikan umpan balik, memberikan perhatian atas hasil karya murid secara konstruktif. Kemudian sekolah yang kita cita-citakan, ciri yang kedua adalah memiliki pendidik yang reflektif, gemar belajar, berbagi, dan berkolaborasi. Jadi yang pertama kita harus terbiasa melakukan refleksi. Refleksi itu seperti orang berkaca. Dengan berkaca kita tahu mana yang kurang, mana yang sudah bagus, mana yang perlu ditambahi. Kemudian melihat kegiatan mengajar itu sebagai kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Jadi terbiasa juga belajar tentang pembelajaran. Apa yang mau kita memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah maupun yang ada di KKJ. Kemudian berani mencoba praktik baru. Ciri yang ketiga adalah dari iklim sekolahnya. Sekolahnya itu aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Aman dari intoleransi, kekerasan, dan tidak berbahaya. Jadi sekolah ini aman, bangunannya aman, tidak akan membahayakan murid. Kemudian masyarakat sekitar lingkungannya itu aman, tidak ada kesulitan. Itu wajib sekolah melakukan. Kemudian aman dari zat berbahaya yang dimakan anak di sekolah, jajannya anak di sekolah. Kita gurunya pastikan itu aman. Kemudian menjamin keselamatan murid, mengawasi memelihara bangunan serta lingkungan sekolah, mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid, membangun sikap positif terhadap keberagaman, menghargai keberagaman baik itu dari pendidiknya, tenaga kependidikannya, muridnya melalui pembelajaran kebijakan yang inklusif. 4. Sekolah yang kita cita-citakan itu kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan. Artinya apa? Memiliki visi pembelajaran yang jelas,
dan berkolaborasi bersama warga sekolah untuk menyamainya. Terus-menerus melakukan perbaikan, merencanakan dan melakukan peningkatan kompetensi SDM, termasuk dirinya sendiri, kompetensi gurunya dan kompetensi kepala sekolahnya itu terus-menerus melakukan perbaikan dan pengelolaan sumber daya sesuai dengan perencanaan. Termasuk pertemuan kita hari ini, kita berdiskusi di sini itu adalah bagian dari kolaborasi untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Bagian dari sejarah. Adapun siklus untuk meningkatkan layanan kita mulai dari tahap identifikasi. Apa yang kita identifikasi? Data-data yang ada di sekolah, baik itu data dari rapor pendidikan. Dari mana rapor pendidikan itu kita dapatkan? Dari asesmen nasional yang dikerjakan anak-anak dan survei lingkungan belajar yang dikerjakan oleh guru. Data penunjang lainnya apa? Misalnya dari refleksi yang diberikan Bapak Ibu guru, dari umpan balik yang diberikan Bapak Ibu guru, dari masukan-masukan yang diberikan Bapak Ibu guru, masukan atau umpan balik yang diberikan oleh murid, oleh wali murid, oleh orang tua, juga komunitas dan warga masyarakat sekitar. Misalnya kita menyebutkan yang namanya angket Bagian dari Nah, sejarah. dari data-data itu kita bisa analisis, kita bisa identifikasi mana yang bermasalah, mana yang sudah bagus yang harus ditingkatkan. Kemudian kita refleksikan data yang kita peroleh, kita refleksikan, kemudian kita benahinya di mana? Di perencanaan dalam bentuk rencana kerja tahunan atau RKT dan disesuaikan dengan anggarannya. Kita susun rencana anggarannya dalam bentuk RKS. Nah, setelah RKT dan RKS itu jadi, baru kita implementasi. Jadi tahap yang pertama kita akan mengumpulkan data, mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi layanan sekolah kita saat ini. Kemudian memimpin diskusi bersama warga sekolah. Jadi sekarang saya sedang memimpin diskusi bersama Bapak Ibu semua untuk melihat data sekolah kita. Nah, data rapor pendidikan kita di tahun 2024 yang kita hasilkan dari asesmen nasional di tahun 2023 dan survei lingkungan belajar yang kita dapatkan di tahun 2023. Hasilnya adalah seperti ini yang nampak. Kalau Bapak Ibu bisa membuka rapor pendidikannya, silakan dibuka rapor pendidikan, akan muncul seperti ini. Ada 6 indikator. Yang pertama adalah kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim kebinekaan, iklim keamanan, dan kualitas pembelajaran. Ada 6 kalau di SD 6 indikator. Di slide yang sekarang ini kita lihat kemampuan literasinya kita adalah baik, 75% hijau. Namun ada tanda merah ke bawah, yaitu turun sebesar 5%. Jadi kemampuan literasi sekolah kita itu meskipun di 75% tapi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Di kemampuan numerasi kita berada di zona kuning, artinya selain capaian kita turun sebesar 30% dari tahun 2023, kalau mau lebih jauh kita bisa klik nanti di apa arti capaian saya. Di situ jelas apa arti capaian sekolah saya, akan dibahas. Kemudian di karakter indikator karakter kita itu baik, malah meningkat, artinya karakternya di sekolah kita itu bagus. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan, iklim keamanan kita itu baik, hijau, tapi ada turunnya sebesar 13,75%. Kenapa kok turun? Itu kita bisa pelajari dari klik akar masalah. Di situ akan muncul akar masalah. Kemudian iklim kebinekaan baik dan malah naik, dan di kualitas pembelajaran kita juga sedang, tapi turun sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Kalau Bapak Ibu mau tahu kenapa kok turun, kenapa naik, itu bisa diklik di pelajari akar masalah. Di situ akan muncul. Coba dibuka ada panduan cara membacanya.
Kalau hijau artinya apa? Kalau merah atau kuning itu apa? Jadi kalau hijau masih bisa ditingkatkan. Kalau merah atau kuning itu perlu ditingkatkan. Artinya perlu perhatian dari kita sekolah untuk memperbaikinya, untuk meningkatkannya. Bagaimana caranya? Diklik di akar masalahnya. Nanti akan ketahuan kemudian dibenahi nanti juga ada. Coba nanti setelah kita memahami kondisi sekolah kita apa saja yang perlu kita perbaiki, kita akan melakukan refleksi. Apa yang perlu kita perbaiki agar murid dapat mencapai kompetensi dan karakter yang diharapkan untuk mewujudkan sekolah berkualitas, sekolah yang dicita-citakan tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan menetapkan prioritas? Menetapkan prioritas, tahap penetapan prioritas adalah perbaikan layanan pendidikan adalah langkah esensial untuk menentukan fokus perbaikan terpenting untuk tahun depan. Jadi yang kita diskusikan saat ini untuk menentukan langkah-langkah apa untuk memperbaiki di tahun 2025 nanti. Mengingat keterbatasan waktunya, biayanya, dan anggaran yang dimiliki sekolah. Nah, proses ini memastikan alokasi sumber daya itu nanti efektif dan peningkatannya secara signifikan. Nanti dalam kita menentukan dasar pertimbangan dalam menentukan prioritas itu adalah kesesuaian dengan visi misi sekolah. Bapak Ibu sudah tahu apa visi misi sekolah kita? Diharapkan bisa menggugah semangat siswa untuk terus maju, Ya. menghormati Kemudian guru, dampaknya kepada memiliki murid. semangat belajar yang Jadi tinggi dalam dalam masa memilih depan mereka indikator mana dan yang mau bangsa. diprioritaskan itu kita lihat dampaknya kepada murid, bukan dampaknya kepada kita sebagai guru atau kepada kepala sekolah, bukan, tapi kepada murid. Jadi subjeknya kita itu adalah murid. Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah waktu dan urgensi. Kalau waktunya harus sekarang atau bisa ditunda nanti itu bagaimana? Urgensinya ini harus bisa sekarang atau bisa ditunda juga. Dan kebutuhan sumber daya, kira-kira indikator ini butuh biaya besar atau tidak, itu yang menjadi dasar-dasar pertimbangan. Contohnya seperti ini, misalnya tadi adalah indikator numerasinya anak turun, sedangkan ada sisi perbaikan di atap sekolah yang harus kita benahi, bocor misalnya atap kotornya mau jatuh. Kalau kita pertimbangkan dari urgensi, dari waktu, kebutuhan kepada murid, antara peningkatan literasi dengan atap yang bocor itu lebih urgent yang mana untuk kita agendakan? Nah, itu jadi kita atap yang bocor, percuma anak ditingkatkan literasinya kalau mereka itu setiap hujan tidak nyaman belajarnya atau tidak merasa aman mereka. Jadi seperti itu dasar pertimbangannya. Supaya kita ingat kembali apa visi misi sekolah kita, di sini sudah kita sepakati bersama waktu pertemuan dulu bahwa visi misi SDN Kadin 4 itu adalah terwujudnya peserta didik yang cerdas, berkarakter dan beriman dengan misi seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita lakukan dulu analisis terhadap data rapor pendidikan yang 6 indikator tadi. Menurut Bapak Ibu nanti kira-kira indikator apa yang harus kita prioritaskan untuk tahun berikutnya. Jadi di sini ada lembar kerja yang akan Bapak Ibu identifikasi, diskusikan bersama kelompoknya, kemudian kita diskusi di kelompok kecil dulu, kemudian nanti disampaikan di kelompok besar, disepakati atau tidak tentang indikator prioritas dan mempelajari akan masalahnya itu dari mana dan perbaikan apa yang perlu kita lakukan. Dan bangsa. Ya, jadi itu membuat literasi, numerasi, karakter, kualitas pembelajaran, dan iklim keamanan serta iklim kebinekaan itu kita pelajari iklim akar masalahnya. Jadi akar masalahnya itu kenapa? Kita akan belajar di Kami siap berkarya, sedang padi apa tempat maju adalah jaya kompetensi sama. pada domain aljabar.
Apa masalahnya? Caranya membenahi bagaimana? Yaitu dengan peningkatan kompetensi BPK dalam kemampuan domain agraria. Terima kasih Ibu Basko. Sebenarnya permasalahan yang sering terjadi di sekolah yang kita lihat keseharian itu lebih condong kepada numerasi dan literasi. Yang paling sering terjadi, yang sering kita lihat adalah literasinya. Dari kelas tinggi 4 dan 5, 6, tidak semua anak itu fasih dalam membaca. Apalagi menceritakan suatu cerita lalu dideskripsikan di depan kelas, kadang-kadang anak tidak mampu. Banyak hal yang kita lihat dari karakter anak, karena anak sekarang banyak ya bisa dikatakan membiarkan, seakan-akan biar. Kebanyakan seperti itu, ya kompak. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat literasi kita itu, terutama di SD Bargempa, itu penekanannya atau melibatkan anak-anak untuk lebih banyak membaca. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita sering-sering memberi kesempatan kepada anak untuk selalu membaca, sehingga kalau sering-sering membaca, anak lebih mudah memahami apa yang dimaksud. Terima kasih. Jadi kalau menurut kelompok tadi, indikator yang pertama adalah literasi. Jadi literasinya kok terus bagaimana solusinya? Bisa menggugah semangat siswa untuk terus maju, Kemudian menghormati kita guru, minimal dan menjadi memiliki 3 semangat belajar yang indikator. tinggi demi Jadi masa selain depan mereka. literasi, Terima apalagi kasih. yang menurut Bapak Ibu ini perlu kita perhatikan untuk selanjutnya. Tanda jasa membimbing kami dengan kasih dan penuh cinta. Kami pernah menjadi bagian dari sejarah pribadi keempat, tempat kami Boleh akan masalah karena Bapak Ibu yang sudah menganalisis sendiri karena siap berkarya. Maju jaya sama menceritakan lagi gimana kan? Boleh atau membaca yang tentang masalahnya di rapor tempat kami pendidikan. belajar, junjung tinggi Yang ketiga martabat, tentang apa tadi? semangat Kualitas pembelajaran keamanan. Lebih keamanan ya. Ya, keamanan. guru tercinta, pahlawan tanpa tanda jasa, Silakan kamu membimbing kami yuk dengan disampaikan kasih biar bisa dan Ini penuh mau apa Pak? kami bangga menjadi bagian dari Ya, terima sejarah. kasih. Tempat Yang mewakili dari guru, dari kelompok guru dan kelompok masyarakat, saya akan menyampaikan rapor pendidikan. Yang pertama kami memprioritaskan yaitu tentang numerasi atau domain aljabar. Akan masalahnya anak kurang memahami operasi hitung atau khususnya perkalian atau pembagian. Maka langkah perbaikan yang perlu dilakukan, kami sebagai guru, anak sering-sering diberikan tes lisan, mungkin ketika sarapan pagi, ya sarapan pagi ketika anak baru masuk, sebelum masuk ke kelas atau setelah masuk kelas itu dikasih seperti semacam kegiatan sarapan pagi yang diberikan soal-soal tentang perkalian atau pembagian. Nah itu mulai dibiasakan mungkin mulai dari kelas bawah dan terus kelas rendah sampai kelas atas mungkin dibiasakan sejak paginya. Dan anak-anak itu memang
kelas 4 kadang sulit tentang pembagian. Itu mungkin yang diberikan setiap harinya. Kemudian memanfaatkan permainan semacam game atau permainan pojok pasar di belakang. Jadi anak-anak diberikan uang mainan, terus kemudian di pojok kelas itu diberikan semacam beberapa produk, bungkus produk seperti sabun atau produk-produk yang lain. Kemudian anak belajar berbelanja di situ, belajar belanja dengan uang yang diberi semacam uang mainan yang diberi modal gitu. Jadi anak biar terbiasa mengkonsep, oh kalau saya ini uang saku saya sebesar 10.000, oh saya belikan ini, saya belikan es, teh 1.000 banyak, dan sisanya sampai terakhir itu berapa. Itu dibiasakan bermain seperti itu, mungkin itu lebih menarik kepada anak-anak. Kemudian masalah yang kedua tentang yang pada waktu pendidikan itu tentang literasi. Nah, literasi di sini anak minat bacanya mulai berkurang. Kalau tahun kemarin kita mengalami peningkatan, tapi yang sekarang itu mengalami penurunan 5% ya, Mas. Dari 80% turun ke 75%. Nah, ini mungkin adanya minat baca yang kurang antusias dalam membaca. Nah, kemungkinan ini lebih ditingkatkan lagi. Sebenarnya buku-buku di sini itu sangat banyak di perpustakaan. Mungkin lebih kegiatannya lebih dikembangkan lagi. Anak bukan hanya sekedar untuk membaca, tetapi anak setelah membaca anak itu diminta untuk mengulang lagi atau menceritakan kembali apa yang mereka baca, kemudian menyebutkan siapa tokoh-tokoh yang ada dan karakternya seperti apa. Kemudian siapa penulisnya, siapa dan penerbitnya. Kemudian anak dibiasakan untuk menyampaikan itu di depan kelas sehingga anak lebih bisa memahami apa yang dibaca, meskipun itu kegiatan hanya 15 menit yang sudah dijadwalkan jadwal di sebelum masuk kelas atau pelajaran dimulai. Terus masalah iklim keamanan ini yang perlu kita perhatikan. Sebenarnya ini masalah ini hanya kesalahan teknis, mungkin ya, kesalahpahaman. Mungkin ini bisa ada tidak ada kekerasan seksual, tidak ada masalah yang melanggar seksual itu. Jadi kita adakan nasihat-nasihat, kita tambah lagi selain ada kegiatan rutin yasinan, kita adakan nasihat mungkin 5 menit. Silakan bergantian, misalkan teman-teman semua guru ataupun kita bisa langsung melibatkan wali murid yang berkompeten di bidangnya juga komputer. Itu saja mungkin Bu yang bisa kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi kepada kelompok Pak Mut dengan tepuk hebat. Apresiasi kelompoknya guru dan kelompok satu tadi ya. Yuk coba kita kasih apresiasi kepada Pak Mut. Tepuk hebat. Kita hebat. Anda hebat. Hebat, iya. Jadi dari pemaparan dari kelompoknya Pak Mul tadi didapatkan 3 indikator prioritas yang diprioritaskan Pak Mul. Pertama tadi adalah literasi. Jadi literasinya Bu, anak dalam pemahaman teks informasi mungkin ya Pak ya. Jadi dalam menerima informasi itu yang kurang. Jadi tadi sudah dipaparkan bahwasanya mahalnya tadi adalah literasinya harus ditingkatkan dalam pemahaman teks informasi. Tadi juga disampaikan cara perbaikannya adalah dengan pembiasaan, ya Pak ya. Kemudian numerasinya juga dengan pembiasaan dan juga dengan kegiatan-kegiatan seperti belanja. Terus kemudian di keamanan itu sebenarnya bukan masalah, cuma
kategori pelecehan seksual, namun anak juga perlu diberikan pemahaman. Itu yang dari kelompok yang makmur. Mungkin ada tambahan dari kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menguatkan pemahaman kita tentang indikator yang perlu kita prioritaskan. Anda hebat. Selesai ini hebat. Ya, itu yang disampaikan dari Pak Zaini hampir sama dengan kelompoknya Pak Mul tadi, kelompok 1, bahwasanya literasi, numerasi, dan iklim keamanan sosial itu sebenarnya bukan masalah, jadi bukan prioritas untuk iklim keamanan ya. Jadi untuk iklim keamanan, temuan laporan tentang kekerasan seksual itu hanya adalah salah pemahaman saja. Jadi solusinya perlu diberikan pemahaman kepada anak bahwasanya apa yang dimaksud kekerasan seksual, dan sedangkan untuk kekerasan seksual sendiri itu tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi di lembaga kita di SDN Padi 4 seperti itu ya Bapak Ibu. Dan terus kalau kita buka lagi di rapor pendidikan itu ada di kualitas pembelajaran. Saya sudah bisa buka, ternyata ini WiFi-nya bisa. Di kualitas pembelajaran di sini kita mencapai penurunan sebesar 10%, Bapak Ibu. Kita berada di sedang, di kuning. Setelah saya klik pelajari akar masalahnya, mungkin Bu Erni mau menjelaskan, silakan mau menambahi indikator prioritas, karena dari literasi, numerasi tadi yang diprioritaskan itu ternyata ada satu lagi, yaitu di kualitas pembelajaran yang mengalami sangat penurunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pengetahuan, jadi kita sering-sering sharing dengan kepala sekolah dan teman sejawat, atau kita bisa juga mencari informasi di media sosial, baik melalui YouTube, seminar maupun workshop. Terus berbagi praktik baik dengan teman sejawat, atau kita bisa lihat cara teman. Jadi tidak kelas, lihat cara teman menyampaikan materi. Jadi dari situ kita bisa mendapat ide-ide yang lebih baik. Terus kita juga kurang memotivasi siswa, terus motivasi untuk belajar di rumah lebih banyak, karena kebanyakan di sini setelah sekolah langsung madrasah, langsung Bu Erni, kita kasih apresiasi buat Bu Erni, tepuk hebat. Bu Erni hebat. Kamu hebat. Semua hebat ya. Jadi kalau tambahan dari kelompok 3 tadi yang disampaikan Bu Erni adalah di kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Jadi kalau yang tentang dukungan psikologis, jadi anak perlu sebelum pembelajaran dimulai harus disiapkan dulu psikologisnya anak, karena ada anak yang dari rumah itu kadang-kadang marah-marah. Jadi kalau kita langsung dimulai pelajarannya masuk, jadi harus kita tenangkan dulu emosinya dulu. Baik Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah menganalisis tentang indikator prioritas apa saja yang ada, mulai dari literasi, kemudian numerasi, dan untuk iklim keamanan itu tidak jadi prioritas karena ditemukan bahwasanya tidak pernah ada yang namanya kekerasan seksual di sekolah kita. Jadi itu mungkin bukan diprioritaskan, tapi di kualitas pembelajaran juga. Selanjutnya dari beberapa indikator yang sudah Bapak Ibu temukan, di situ ada matrik prioritas. Nah, ada yang di paling atas itu sangat mendesak. Jadi di sini ini sangat mendesak, sangat berdampak, tidak mendesak, tidak berdampak. Dari beberapa tadi prioritas yang sudah Bapak Ibu pilih, misalnya di literasi, kalau literasi itu didahulukan, itu mendesak atau enggak? Mendesak, tapi tidak terlalu berdampak. Maka tulisannya itu ada di sini. Kalau di literasi itu sangat mendesak, harus kita perbaiki, dan itu pun dampaknya nanti murid itu sangat besar, berarti ada di domain di sini. Tapi kalau itu sangat berdampak, namun itu tidak mendesak, tidak apa-apa. Anak-anak literasinya ada di tingkatnya sekarang, maka ada di sini. Atau itu tidak mendesak, itu juga tidak berdampak, seperti tadi yang di
di laporan kekerasan di iklim keamanan ternyata itu hanya kekeliruan, hanya salah pemahaman anak. Sebenarnya tidak pernah ada perundungan di sini, tidak pernah ada kekerasan, maka itu bisa diletakkan di sini karena itu tidak berdampak dan tidak bisa. Tapi itu pertimbangan dari Bapak Ibu, itu hanya contoh dari saya. Jadi silakan dituliskan di sini dari beberapa indikator prioritas tadi itu mana yang sangat mendesak dan berdampak, mana yang berdampak namun tidak mendesak, atau mana yang sangat mendesak tapi tidak berdampak. Itu silakan di Bapak Ibu catatkan di lembar kerja ini. Tempat kami belajar, junjung tinggi martabat, semangat membara. Tercinta, pahlawan tanpa tanda jasa. Sangat mendesak tapi sangat berdampak, yaitu tentang literasi dan numerasi. Masalahnya kalau literasi dan numerasinya kurang, akhirnya dampaknya di kelas pembelajaran selain tidak kondusif, pencapaian pembelajaran juga tidak akan maksimal. Yang kedua, iklim keamanan. Iklim keamanan sangat mendesak tapi tidak berdampak karena tadi masalah iklim keamanan itu hanya kesalahpahaman persepsi. Hanya atas Bu Nani kita apresiasi dengan tepuk wow keren. Ada yang punya pendapat lain tadi dari Bu Nani bahwasanya literasi numerasi itu sangat berdampak dan sangat mendesak karena efeknya terhadap kualitas pembelajaran yang lainnya, keberhasilan pembelajaran murid yang lainnya. Sedangkan di iklim keamanan, laporan kekerasan seksual itu berdampak namun tidak mendesak karena alasannya tidak pernah ada kekerasan seksual di sini. Bagus pernyataannya, bagus. Mungkin ada pendapat lain, silakan dari kelompoknya 1 dan kelompok 3. kualitas pembelajaran harus ditingkatkan dan sangat mendesak karena untuk mengetahui keberhasilan siswa. Jadi di situ juga ada keberhasilan guru karena guru telah memberikan pembelajaran pada siswa dengan berbagai metode dan inovatif sehingga berdampaklah pada pembelajaran jadi bisa nilainya naik. Wow, keren. Ya, baik. Nah, jadi menurut Bu Rani kualitas pembelajaran tadi juga ada di prioritas sangat mendesak karena sangat berdampak. Jadi kalau kualitas pembelajaran oleh gurunya ditingkatkan, maka dampaknya kepada murid juga akan sangat besar. Ketercapaian hasil belajar murid juga sangat besar. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah mengidentifikasi, menentukan skala prioritas, serta sudah menentukan berdasarkan matrik tadi mana sudah dipeta-petakan, mana yang sangat mendesak, yang tidak mendesak. Selanjutnya Bapak Ibu masuk pada tahap refleksi. Tadi sudah berdiskusikan kita mengidentifikasi dan merefleksi. Tadi kita sudah mengidentifikasi, sekarang kita refleksikan urutannya. Tadi ternyata literasi, numerasi, kualitas pembelajaran, dan iklim keamanan. Seperti itu ya, karena untuk rencana kita di tahun ke depan, layanan yang mana, prioritas mana tadi yang harus kita utamakan prioritasnya. Silakan kita refleksikan di lembar kerja ini. Di situ tidak, tadi kita kan sudah menentukan indikator prioritasnya apa, akar masalahnya apa, perbaikan yang diperlukan apa, dan sudah menganalisis yang mendesak yang mana, yang sangat berdampak mana. Nah, di situ di posisi kita sepakati di perbaikannya itu sangat berdampak besar, itu skornya 3. Kalau berdampak kecil atau sedang itu skornya 2. Tapi kalau berdampak besar, kecil itu skornya 1. Tapi kalau tidak berdampak, tadi ada di matriks yang tidak berdampak, itu skornya 0. Tempat kami belajar, junjung tinggi martabat,
semangat membara. Cinta pahlawan tanpa tanda jasa, membimbing kami dengan kasih dan penuh cinta. Kami bangga menjadi bagian dari sejarah Segenergi Padi K4, tempat kami berjuang. Dengan tekad dan semangat kami siap berkarya. Segenergi Padi K4, maju jaya selamanya. Diharapkan bisa menggubah membutuhkan semangat perubahan yang siswa segera, jelas menghormati guru literasi ini dan memiliki membutuhkan semangat perubahan belajar yang yang segera tinggi dengan demi masa berdampak depan pada mereka. peningkatan Ya, bangsa. pembelajaran. Itu sekolahnya juga 3. Guruku Sesuai dengan visi misi satuan pendidikan sekolah, pastinya iya, karena tadi visinya tentang pembentukan pendidikan, jadi sekolahnya saya kasih 3. Terus di iklim keamanan, kemudian untuk perubahan saya kasih skor numerasi, saya kasih skor 3 karena juga numerasi ini berpengaruh pada peningkatan pembelajaran anak di sekolah. Membutuhkan perubahan segera, ya saya kasih skor 3 karena ini juga berdampak pada peningkatan pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Sesuai dengan visi dan misi pendidikan, saya kasih skor 3 agar visi misi sekolah tercapai, maka masalah literasi dan numerasi saya kasih juga skor 3. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan yang telah dilakukan oleh kelompok 1, yaitu indikator prioritas tentang literasi. Sumber daya yang tersedia saya kasih skor 3. Membutuhkan perubahan segera kita beri skor 3. Sesuai dengan misi dan misi satuan pendidikan kita kasih skor 3, sehingga total skor yang diperoleh atas perbaikan yaitu 9. Untuk numik Baik, tadi 3 kelompok sudah memaparkan tentang pemberian skor terhadap 4 indikator prioritas. Ternyata semuanya yang mendapat skor paling tinggi itu adalah di indikator literasi, kemudian numerasi, kualitas pembelajaran, dan yang terakhir adalah keamanan. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Kita sudah sampai pada tahap kesimpulan, di mana bahwasanya dalam menetapkan perbaikan layanan itu harus melibatkan ekosistem pendidikan yang relevan, yaitu terdiri dari pendidik atau guru, terdiri dari orang tua atau wali murid, kemudian masyarakat yang diwakili oleh komite. Kemudian yuk refleksi sekarang dari kegiatan pembelajaran, dari kegiatan diskusi kita hari ini, Bapak Ibu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan diskusi ini? Apa yang Bapak Ibu pelajari dari kegiatan diskusi ini? Apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi? Dan apa manfaat yang Bapak Ibu dapatkan? Serta apa dampak yang Bapak Ibu rasakan ini nanti terhadap diri Bapak Ibu dan murid? Silakan langsung kita berpikir kritis aja ya, refleks. Saya perwakilan dari wali murid. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini kami bersyukur dengan hati yang tulus. Alhamdulillah kita akan mendapatkan pembelajaran yang lebih tinggi. Saya merasa semangat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya dalam mengikuti kegiatan ini merasa sangat senang, bahagia, seru, banyak tertawanya, dan juga dapat menambah ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dari diskusi kita hari ini? Yuk, apa yang dipelajari? Apa dari Pelajaran dari diskusi ini
ini tentang revisi rapor pengetahuan yang diberikan sama Bu Rini sebagai narasumber. Terima kasih. Dan untuk menambah ilmu kita ini untuk memotivasi dan teman-teman bisa tahu, teman-teman tidak tahu bisa tahu untuk memotivasi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Yang Pak Agus bersama-sama pelajari diskusi hari ini adalah tentang merefleksi rapor pendidikan, mengidentifikasi rapor pendidikan katanya Pak Agus. Terus apa tantangan yang dihadapi Bapak Ibu dalam diskusi ini? Merasa ada tantangannya enggak? Apa coba? Dalam kegiatan diskusi kali ini, karena saya baru pertama kali membaca tentang rapor pendidikan, jadi baru sedikit memahami bagaimana cara mengetahui hasil dari rapor pendidikan tersebut. Terima kasih. Refleksi yang disampaikan Bu Nani tentang apa tantangan yang Ibu hadapi, yaitu tentang membaca rapor pendidikan. Jadi itu adalah tantangan memaknai rapor pendidikan karena ini baru pengalaman pertama membaca dan memaknai rapor pendidikan. Jadi itu tantangannya mungkin. Kemudian manfaatnya apa setelah mengikuti kegiatan diskusi ini? Manfaat apa yang Bapak Ibu peroleh? Saya perwakilan dari komite. Manfaat yang saya dapatkan, yang tidak tahu bisa menjadi tahu. Yang tahu yaitu tentang rapor pendidikan. Sekian. Jadi manfaat yang didapatkan oleh Bapak Mas Biwa tadi, terima kasih dari perwakilan komite. Bapak Mas Biwa menyampaikan bahwasanya manfaat yang didapatkan dari mengikuti kegiatan diskusi ini adalah yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak tahu tentang rapor pendidikan menjadi tahu, yang tadinya tidak tahu bagaimana kondisi sekolah kita akhirnya menjadi tahu, yang tadinya tidak tahu apa yang harus kita susun dari sebelumnya, akhirnya kita tahu bagaimana menyusun rencana-rencana untuk tahun berikutnya. Ya tahu apa itu sekolah yang berkualitas, dan sekarang kayaknya akhirnya sudah tahu. Dan dampak yang Ibu rasakan dari diskusi ini nanti terhadap diri Ibu dan juga nanti kepada murid setelah Bapak Ibu tahu kondisi sekolah kita sekarang seperti ini dan kita menyusun prioritas sekarang, nanti dampaknya apa kira-kira yang Bapak Ibu dapatkan, rasakan? Ayo silakan. Dampak yang saya rasakan dari adanya diskusi yang pada hari ini, terutama terhadap diri saya sendiri, lebih paham tentang kebutuhan siswa, guru, dan sekolah. Sebagai guru harus terus berinovasi sehingga apa yang akan diajarkan ke muridnya lebih bervariasi. Sekian dan terima kasih. Mantap. Yo, ujian, wow, keren. Jadi yang dirasakan nanti dampaknya nanti itu kepada dirinya sendiri akan meningkatkan kualitas pembelajarannya, lebih inovasi, sehingga dampak itu juga akan dirasakan oleh murid. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas refleksi yang sudah diberikan. Selanjutnya tindak lanjutnya adalah penting untuk menjaga komunikasi yang baik antara sekolah dan komite. Jadi sekolah harus sering melakukan komunikasi dengan masyarakat, dengan komite yang diwakili oleh komite. Kemudian yang kedua, kegiatan ini harus berkelanjutan, tidak hanya sekali saja seperti yang disampaikan Bapak pengawas tadi, bahwasanya tidak kali ini saja namun berkelanjutan. Dan kelanjutan dari sesi ini adalah pada tahap implementasi perencanaan dan implementasi pelaksanaan, nanti perencanaan dan implementasi. Kemudian pengumpulan umpan balik dari guru, komite, dan wali murid untuk evaluasi kegiatan. Jadi setelah ini akan ada evaluasi berupa umpan balik dari guru, dari murid, dan juga orang tua. Kemudian memastikan semua pihak mendapat manfaat dari kegiatan diskusi ini. Tadi sudah Bapak Ibu merasakan manfaat dari diskusi ini apa. Kemudian evaluasi keberhasilan dari ini dan mendiskusikan menyusun perencanaan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Ini akan kita
agendakan lagi di bulan Desember nanti untuk menyusun perencanaan kegiatan selama 1 tahun ke depan di tahun 2025 dan anggaran yang dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu, setiap sekolah itu memiliki kesempatan yang berbeda-beda dalam mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan. Karena titik berangkatnya dan kemampuannya juga beragam. Terus berkomitmen bersama untuk terus bergerak maju demi memastikan pendidikan terbaik bagi setiap anak. Yang fokusnya kita itu adalah murid untuk anak. Terima kasih sudah turut mengambil dalam program perjalanan ini. Mari bergotong royong terus bergerak bersama mewujudkan sekolah yang berkualitas melalui proses peningkatan layanan yang berkelanjutan. Itu. Jadi terima kasih atas waktu dan perhatiannya Bapak Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya, atas kolaborasinya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi terakhir adalah foto bersama untuk ditaruh di slide itu. Terima kasih.